Be Healthy, Live Well bersama Kata Dokter. Be Healthy Live Well bersama Kata Dokter, channel podcast Kasih Ibu Hospital. Nah, bahasan pada episode kali ini, sahabat KIH, mengenai mata merah pada penggunaan soft lens. Ya, mungkin banyak di antara Anda yang saat menggunakan soft lens, lama-lama matanya jadi merah. Akibatnya bikin mata jadi nggak nyaman ya. Gimana nih cara mengatasi mata merah ketika kita menggunakan soft lens? Langsung aja kita dengar penjelasan dari dokter spesialis mata, Dr. Nita Natalia SPM. Halo dokter, apa kabar? Halo, baik. Baik ya. Oke. Iya. Dokter, kita langsung aja ke pertanyaan pertama nih dok ya. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan mata merah ketika kita menggunakan soft lens? Oke, jadi soft lens ini saat ini banyak banget ya digunakan, terutama di kalangan remaja. Jadi sebelum membahas tentang mata merah pada penggunaan kontak lens, mungkin perlu diketahui sebenarnya kontak lens itu apa sih? Kalau remaja mungkin sudah pada banyak tahu ya mengenai kontak lens itu apa dan sudah banyak yang menggunakan juga. Jadi kontak lens itu adalah suatu plastik, bahan plastik yang diletakkan di depan kornea. Jadi kita punya mata, ada hitam mata yang bulat itu, di depannya ada kaca bening. Itu namanya kornea mata. Jadi kontak lens itu akan diletakkan di depan kornea tersebut. Jadi banyak tujuan sebenarnya kenapa kita menggunakan kontak lens ya. Jadi yang ada orang yang dengan kelainan refraksi seperti misalnya mata minus. Dia karena tidak mau menggunakan kacamata ya beralih menggunakan lensa kontak tersebut gitu. Kenapa bisa terjadi mata merah pada penggunaan lensa kontak? Itu bisa jadi akibat dari iritasi pada kornea yang sering kita sebut dengan keratitis akibat penggunaan lensa kontak itu sendiri. Seperti itu. Jadi karena adanya lensa kontak akan menyebabkan oksigenasi pada kornea mata itu terhalang. Ya, dengan adanya akibat dari terhalangnya oksigen tersebut menyebabkan banyak bakteri, baik itu bakteri, virus, ataupun parasit yang dapat berkembang biak sehingga menyebabkan iritasi pada mata. Oke, nah berarti sebaiknya waktu yang disarankan untuk kita menggunakan kontak lens itu berapa lama dok? Untuk waktu penggunaan kontak lens itu sendiri, jadi kontak lens itu bisa digunakan daily, harian. Jadi satu hari pakai dalam waktu 12-16 jam, kemudian dilepas. Kemudian ada yang extended wear. Jadi extended wear itu dipakai selama 1 hari atau sampai 1 minggu tanpa dilepas. Jadi saat tidur pun boleh dipakai. Gitu. Jadi ada yang penggunaannya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya cuman dipakai sejam 2 jam juga bisa. Dipakai dalam 1 hari penuh atau sampai 1 minggu penuh tanpa dilepas pada saat tidur, itu juga bisa. Itu ada kontak lens yang memang dikhususkan seperti itu pemakaiannya ya dokter ya? Iya, jadi kalau misalnya yang dipakai semingguan penuh seperti itu ya mungkin bahannya yang berbeda. Jadi daya hantar oksigen ke kornea lebih bagus dibandingkan dengan kontak lens yang kita pakai seharian gitu. Oke, nah tapi mungkin ada kasus nih dokter ya, dia matanya normal, kemudian menggunakan kontak lens, tapi hanya dalam waktu sekitar gak nyampe 2 jam, matanya tuh udah perih, kemudian mengganjal. Nah itu kenapa ya dokter ya? Jadi yang saat ini banyak digunakan oleh orang-orang yaitu penggunaan soft contact lens ya. Yang kita tahu pasti yang soft contact lens. Jadi yang lensa kontak yang dia lunak. Padahal ada yang rigid juga. Jadi maksudnya yang keras gitu. Jadi untuk yang penggunaan lensa kontak jenis lunak itu biasanya memang perlu adaptasi. Tapi adaptasinya sih biasanya tidak terlalu lama ya. Paling 5 menit sampai 10 menit sudah baik lagi. Jadi udah terasa nyaman. Tapi apabila masih merasa tidak nyaman pada saat penggunaan lensa kontak itu perlu dievaluasi lagi. Jadi apakah lensa kontak yang digunakan tidak bersih atau dia ada lecet atau penggunaannya terbalik. Nah, bisa jadi tidak nyaman jadinya seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada mitos nih dokter ya. Jika kita matanya normal, nggak minus, nggak plus gitu. Kalau kita sering menggunakan kontak lens, maka mata kita akan berpotensi menjadi mata minus. Nah, itu benar nggak tuh dok? Tidak ada sih. Maksudnya kalau misalnya menggunakan lensa kontak kemudian jadi minus, tidak seperti itu. Orang minus menggunakan lensa kontak itu
baru ada. Oke, berarti itu hanya mitos belaka, Hanya mitos dokter ya. belaka ya. Oke, nah kemudian kontak lens ini kan biasanya digunakan oleh mereka yang memiliki mata minus. Nah, untuk yang bermata plus, Dok, ada nggak sih kontak lens khusus gitu? Jadi soft lens atau kontak lens ini tidak hanya untuk mata minus. Jadi penggunaan kontak lens itu untuk mata minus boleh, untuk hipermetrop atau mata plus juga boleh, presbiopia atau mata tua pada saat usia sudah di atas 40 tahun kan biasanya harus pakai kacamata ya untuk baca. Itu juga ada kontak lens yang khusus digunakan untuk orang-orang yang mengalami presbiopia gitu. Cuman memang khusus dan kayaknya untuk di pasaran yang dijual-jual di optik itu masih susah ya kita temukan. Paling banyak ya kontak lens yang dipakai pada orang-orang dengan mata minus. Kalau mau menggunakan harus ke dokter mata gitu, Harus ke dokter ya. mata dulu Oke. ya. Nah, Dok, kembali lagi ketika kita menggunakan kontak lens dalam aktivitas sehari-hari, itu kan dokter tadi bilang oksigen itu tertutup lah di mata kita dengan penggunaan kontak lens. Makanya mata kita bisa perih dan segala macam kering gitu ya. Kalau sudah terasa seperti itu, apakah boleh kita menggunakan obat tetes mata atau memang ada cairan khusus, Dok? Jadi apabila sudah terasa tidak nyaman dalam penggunaan soft lens tersebut, biasanya sih kita anjurkan kalau misalnya pasien mau menggunakan lensa kontak yang biasa, sebaiknya maksimal 8 jam lah sehari gitu. Karena memang kalau penggunaan kontak lens itu sendiri dia menghalangi oksigenasi dari kornea itu sendiri. Jadi kalau misalnya sudah terasa tidak nyaman, mengganjal, pertama yang kita lakukan adalah lepas kontak lens tersebut, kemudian istirahatkan mata. Ya, pejamkan mata, kemudian pakai tetes mata, air mata buatan yang biasanya dipakai pada, kalau misalnya kita menggunakan kontak lens pasti pada tahu ya. Jadi ada air mata buatan gitu yang dipakai untuk biar pada saat pemakaian terasa lebih nyaman. Apabila dalam beberapa menit dia tidak membaik, sebaiknya sih cepat konsul terutama ke dokter mata, karena kita tidak tahu apakah itu hanya inflamasi atau peradangan biasa atau ternyata ada bakteri atau virus yang menyebabkan infeksi tersebut. Nah, kalau misalnya sudah terjadi infeksi bakteri, virus ataupun parasit akibat dari penggunaan lensa kontak, ini penanganannya perlu lebih sulit gitu. Jadi lebih baik lebih awal terdeteksi, maka penglihatan tidak terjadi komplikasi yang buruk nantinya. Oke, berarti perlu diketahui juga ya, artificial teardrop itu tidak bisa menggantikan obat tetes mata biasa, dokter ya? Oke. Tetap harus dicari tahu dulu apa sih yang menyebabkan kok terasa tidak nyaman ini. Apakah ada luka lecet mungkin akibat kita yang tidak terlalu bagus dalam pemasangan ataupun pelepasan si kontak lens tersebut. Oke. Nah, bagi mereka yang menggunakan kontak lens, dokter ya, kan ada yang berolahraga mungkin atau beraktivitas fisik yang cukup intens dan berat, itu sebenarnya boleh nggak sih, Dok? Atau pertanyaan mungkin kegiatan apa nih yang dilarang ketika kita menggunakan kontak lens? Sebenarnya lensa kontak ini adalah salah satu solusi buat orang-orang di mana mereka menggunakan kacamata tapi seorang olahragawan. Jadi dengan menggunakan lensa kontak dia akan tetap bisa beraktivitas dengan baik. Misal mau nge-gym nih pakai kacamata kan nggak enak, sering jatuh-jatuh gitu. Jadi bisa gunakan kontak lens gitu. Nah, gimana kalau dia berkeringat? Kan kadang kalau kita olahraga keringatnya bisa masuk ke dalam mata gitu, Dok. Nah, sebaiknya sih jangan sampai masuk ke dalam mata ya. Orang mata biasa aja kalau keringat masuk ke dalam mata dia perih, apalagi ada lensa kontak gitu. Berarti lebih berhati-hati buat mereka yang berolahraga ya. Oke. Nah, kemudian ini, Dok, buat yang perempuan nih yang rajin make up tapi ingin menggunakan kontak lens juga, gimana cara kita menggunakan kontak lens ketika bermake up? Iya benar banget. Jadi kalau misalnya dalam menggunakan kontak lens itu mata akan tampak lebih bagus ya. Kadang dia akan tampak lebih besar sehingga pada saat difoto kelihatan lebih cantik gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya memang mau saat make up mau menggunakan kontak lens, sebaiknya dipakai kontak lens sebelum make up full. Oh, Jadi pada saat
belum make up, cuci tangan yang bersih, kemudian dikeringkan dulu sehingga tidak ada air di tangan, kemudian baru kita menggunakan kontak lens tersebut. Setelah itu baru make up gitu. Oke, bukan make up dulu baru kontak lens ya? Sebaiknya sih sebelumnya ya. Sebaiknya sebelumnya. Karena kalau sudah make up belum lagi megang-megang bedaknya, nanti malah banyak debu atau kuman yang masuk ke dalam mata. Bakteri gitu. masuk jadinya ya. Oke, nah pertanyaan terakhir dokter buat kita semua nih ya, apalagi buat sahabat KIH menggunakan kontak lens. Langkah memakai kontak lens dengan benar seperti apa, Dok? Jadi step-step menggunakan lensa kontak itu sendiri, yang pertama pastikan tangan bersih dulu ya, cuci tangan menggunakan sabun, keringkan dengan tisu ataupun handuk yang kering, kemudian pastikan lensa kontak yang kita pakai itu bersih. Kalau misalnya kita menggunakan lensa kontak yang harian, jadi sekarang pakai kemudian dilepas, besoknya dipakai lagi gitu. Jadi itu harus dibersihkan setiap hari. Ya, cara membersihkan dibersihkan dengan ada cairan khususnya ya. Jadi itu dibersihkan kemudian direndam dengan cairan tersebut. Nah, besoknya akan bisa dipakai lagi gitu. Kalau sudah yakin dia bersih, langsung bisa digunakan. Gitu. Tapi kalau misalnya memang sebaiknya jangan menggunakan lensa kontak habis dibersihkan, sekarang dibersihkan baru habis itu langsung dipakai, itu sebaiknya dihindari. Bersihkan dulu kemudian rendam selama 1 malam, besoknya digunakan, itu lebih baik lagi. Oke, itu dia tadi langkah yang tepat ketika kita intinya menggunakan pokoknya soft lens. tangan harus bersih ya, karena tangan akan menyentuh si kontak lens itu sendiri, di mana kontak lens itu akan bersentuhan dengan kornea mata. Jadi untuk mengurangi resiko terjadinya suatu peradangan atau infeksi dengan kondisi di mana tangan harus bersih. Oke, satu lagi dok, kalau kita menggunakan soft lens itu kan, ketika kita menggunakan kontak lens itu ada yang langsung menggunakan tangan dan ada juga capitannya. Nah, itu boleh nggak tuh pakai capitan itu sebenarnya? Tidak masalah. Tidak masalah ya, selama tidak rusak kontak lensnya ya. Oke, kalau gitu. Dokter, terima kasih untuk penjelasannya mengenai kontak lens kali ini ya. Dan buat sahabat KIH yang ingin mengkonsultasikan matanya, kalau dirasa bermasalah nih penglihatannya, bisa langsung bertemu dengan Dokter Nita Natalia SPM. Di mana dok? Silakan disampaikan jadwal prakteknya. Baik, untuk jadwal praktek saya di Rumah Sakit Kasih Ibu Sabe dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 9 pagi sampai jam 12. Oke Dokter Nita, dan buat sahabat KIH juga yang ingin melakukan konsultasi secara online bisa melalui Halo KIH dengan cara mendaftar melalui WhatsApp di 0811 3800 30 30. Buat yang mau melakukan online appointment bisa melalui appointment.kih.co.id atau juga WhatsApp di 0811 3800 30 30. Dokter Nita, sekali lagi terima kasih sudah datang ke studio Kata Dokter. Semoga kita semua memiliki mata yang sehat ya. Oke sahabat KIH, akhirnya saya Lucy pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Konsultasi kesehatan dengan dokter umum lewat WhatsApp. Halo KIH, konsultasi kesehatan terpercaya. Terima kasih sudah mendengarkan Kata Dokter. Sampai jumpa di Kata Dokter selanjutnya.